Nah, kalau di SMKTI kan Bapak berusaha menghilangkan image seperti itu ya sebagai guru. Terus sekarang kok misalkan ngomongin anak yang bandel nih Pak. Kok misalkan ada anak-anak yang kurang ajar nih sama Bapak, itu Bapak apain sih orangnya itu? Halo Gaba People, welcome to Jipot. Let's bring it on. Kembali lagi sama podcaster kalian kali ini, Mary, di podcastnya Millennial IT, Work Global IT, Entrepreneurship, and of course, Edukasi IT. Nah, Global People, kalau misalnya kita ngomongin posisi jadi guru nih, pasti kalau jadi guru tuh gak gampang, karena apalagi kan di zaman sekarang ya, perubahan zaman, perkembangan teknologi tuh merupakan salah satu tantangan bagi para guru-guru yang mengajar di SMK ataupun di sekolah-sekolah lah. Karena kalau misalkan gurunya gak fleksibel ngajarin murid, pasti kan muridnya jadi kayak cepet bosen, habis itu mereka juga cepet jenuh, jadinya gak masuk otak gitu pelajarannya. Nah tapi kalau misalkan di SMKTI Balai Global Denpasar nih Global People, gak ada deh kayaknya kata-kata muridnya bosen belajar, bosen sama pelajaran ini, jenuh sama pelajaran ini, gurunya gak asik-asik. Gak ada kata kayak gitu. Pasti semua guru-guru di SMKTI Balai Global Denpasar itu pasti semua asik-asik. Nah jadi kali ini, di episode kali ini kita ngundang salah satu guru yang bisa dibilang terfriendly lah, atau bisa dibilang kocak di SMKTI Balai Global Denpasar. Langsung aja kita sapa Pak Puji. Say hi Pak, ke kamera. Halo. Nah jadi Pak Puji ini tuh bisa dibilang itu udah tadi deket Pak ya sama murid-murid. Bahkan Mary yang gak pernah Bapak ajar aja tahu nih, karena Bapaknya saking terkenalnya Kak Ija. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya Pak. Iya, Oke. Silakan. Nah kan tadi itu Pak Puji kan terkenal dekat ya sama murid-murid dari cara interaksinya. Itu gimana sih caranya Bapak? Kayak bisa akrab, bisa kayak mau ngeblend gitu sama murid-murid Pak, sampai murid-murid tuh bisa dibilang terobsesi gitu sama Bapak. Gimana tuh Pak cerita Pak? Kalau terobsesi kurang tahu juga ya. Tapi denger-dengernya kayak gitu Pak isu-isunya. Oh, gitu Tadinya ya. kayak Pak Puji itu kayak, Pak Puji itu adalah seorang guru TI yang kayak wow kayak gitu loh Pak. Silakan, Kalau Pak. Bapak sendiri sebenarnya sih nggak pernah merasakan ya. Cuma karena saat memberikan materi pembelajaran pada siswa itu, Bapak men-set di pikiran Bapak dulu ya, setelah Bapak masuk kelas, saya harus menyatu dengan siswa saya. Itu poin utamanya. Karena bayangkan ibaratnya kayak sinyal ya. Ketika kita masuk ke area yang berbeda, sedangkan di daerah tersebut sudah ada sinyal, pasti kita nggak akan match. Iya, Karena kita memiliki frekuensi yang berbeda. Nah ini proses menyatukannya ini yang harus kita butuhkan. Jadi Bapak harus melihat karakteristik dari siswa Bapak ketika Bapak masuk kelas, mungkin kita berikan salam ya. Apakah siswanya di sana, kadang-kadang ada siswa yang baru diberikan salam, kita lihat mukanya itu tegang. Kemudian ada juga yang bercanda. Nah di sini kita sebagai guru harus bisa masuk ke gaya belajar mereka atau ke sifat mereka itu seperti apa sih sebenarnya, sifat karakter peserta didik. Di mana satu kelas juga belum tentu kan semuanya sama. Nah ini yang Bapak sering lakukan, sehingga ketika dia belajar ya, teman-teman kalian belajar di kelas itu merasakan ini kayaknya gurunya asik nih gitu. Karena sebelum nggak masuk kelas tuh nggak langsung kita libas dengan materi ya. Ya jadi apa kesukaan mereka, Bapak sharing. Misalnya dia senang main game apa Bapak tanyakan dulu, sampai mungkin sedikit ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka kadang-kadang tersenyum ya, Pak. Ya, itu Mencarikan suasana gitu dulu Pak ya. Gitu misalnya suasananya. Nanti setelah semuanya suasana sudah cair, ya mata pelajaran yang kita sampaikan itu pun akan terserap. Karena pada logikanya kalau kita sudah tegang nih, contoh ya dulu, mungkin Bapak pada saat SMA tipikal Bapak itu yang kurang menyukai dengan mata pelajaran matematika. Bapak yakin nggak semua juga iya, kan? Nggak semua. Nggak Saya juga semua nggak suka, tidak Pak. suka, nggak semua juga suka gitu. Bapak masuk ke kategori yang nggak suka mata pelajaran tersebut ya. Tapi tetap aja Bapak harus ikuti ya, bukan berarti kita tolak. Ya ikuti sebagaimana sih seharusnya prosedurnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah guru pada saat itu sudah masuk ke ruang kelas, wih otak Bapak ini langsung panas nih waktu saat SMA ya. Posisinya ini Bapak wih apa yang dikatakan nih sama gurunya, sudah mulai mengeluarkan rumus PR kuadrat loh. Wah Bapak udah langsung down. Itu yang menyebabkan jadi
kesimpulan, kalau saya pertama kali masuk kelas sudah melihat kondisi gurunya, ekspresi wajahnya sudah tegang, ya. Kemudian ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum kita ketahui materinya, itu yang menyebabkan kadang-kadang untuk materi selanjutnya itu susah kita mengerti. Nah, kalau di SMKTI kan Bapak berusaha menghilangkan image seperti itu ya sebagai guru, gimana sih kita? Nah, kali ini ya dengan seperti tadi mungkin lebih menyelami karakter siswa, memberikan sedikit materi-materi yang ringan atau hobi mereka apa, kita bahas sedikit di sana sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Jadi nggak langsung jebler gitu kan. Enggak, Kalau guru-guru tuh biasanya pasti. masuk dikasih banyak sekali Wah, kayak gitu. kaget siswa itu Kaget, ya. Ujung-ujungnya bisa dalam hati nih, ih apaan nih sih orang ini gitu ya. Ini guru Iya, apa nih gitu. Jadi malas belajar kayak gitu Iya. Pak. Jadi Bapak tuh belajar itu dari pengalaman berarti Pak. Iya, Jadi pengalaman guru ya. dari jadi siswa, apa yang tidak disukai siswa, apa yang disukai siswa, itu yang Bapak coba terapkan di kelas. Sudah pasti tidak juga keluar dari jalur prosedur dalam proses pembelajaran seperti apa. Tetap sih dalam koridor tersebut. Ya. Terus sekarang kok misalkan ngomongin anak yang bandel nih Pak. Kok misalkan ada anak-anak yang kurang ajar nih sama Bapak, itu Bapak apain sih orangnya itu? Ini Bapak kalau apain? masalah kurang ngajarnya dalam konteks apa dulu seperti itu ya. Misalkan dia bandel, misalkan ngelawan gitu di kelas atau di mana gitu Pak. Nah, Kan pasti ada aja gitu kan Pak. Bapak Iya, apain iya, tuh iya. anak-anak itu? biasanya ngelawan atau melakukan tingkah laku yang di luar batas dalam proses pembelajaran ya, itu kan kita harus ketahui dulu alasan kira-kira nih peserta didik ini kenapa melakukan hal tersebut. Itu yang kita harus ketahui dulu ya. Kalau dia misalnya, kalau Bapak sih rasa ya secara pribadi nggak mungkin baru masuk langsung buat ulah, wah ribut seperti itu. Ya, jarang sih terjadi yang seperti itu. Biasanya setelah mengikuti beberapa jam pembelajaran atau beberapa kali pertemuan baru mengeluarkan ulahnya. Itu disebabkan karena mungkin dia ingin cari perhatian di lingkup kelas tersebut. Mungkin misalnya dia mendapatkan pengakuan, saya nih loh orangnya, saya si A dengan kemampuan seperti ini, entah kemampuannya itu dalam hal akademik atau non akademik, dia ingin menunjukkan dirinya sehingga agar bisa diperhatikan oleh temannya di kelas, ya dia melakukan atau membuat sebuah ulah-ulah tertentu, mungkin dengan cara ketika gurunya menjelaskan dia lain-lain. Nah, untuk penanganannya sendiri biasanya sih kalau Bapak secara pribadi jarang sekali menegur di depan orang banyak ya, karena kita tahu psikis orang ketika kita tegur di orang banyak, dia kan pasti akan merasakan malu, apalagi dengan nada yang keras. Apalagi seorang guru yang harusnya mengayomi, bukan artinya kita menghardik siswa tersebut seperti dalam konteks ya di militer ya, nggak seperti itu. Jadi kita panggil, kita tanyakan seperti apa sih keinginan dia, kenapa nggak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mengganggu teman di kelas, itu kita tanyakan baik-baik. Nah, kalau misalnya kelewat bandel udah dikasih tahu nggak bisa, ya kita sisihkan aja. Terkadang ada beberapa trik ya yang Bapak gunakan nih. Bapak panggil biasanya namanya deh. Misalnya contohnya namanya Budi gitu kan. Budi tolong sini gitu ya. Bapak bisa minta bantuan nggak gitu. Nah, sedang dia buat ulah nih, akhirnya dia kan kaget nih. Aku dipanggil nih sama gurunya gitu. Ya tolong sini sebentar, bisa nggak Bapak minta tolong sama kamu kali ini aja gitu ya. Dia udah mulai curiga nih siswa nih. Ih, ada apa nih gitu ya. Tolong dong tutupin pintu kelasnya dari luar gitu ya. Dia berpikir kan, kalau Mary misalnya Bapak suruh gitu seperti itu, apa yang ada di pikiran Mary? Diapain saya nih sama gurunya gitu. Kalau misalnya Bapak minta tolong Mary tutup pintunya dari luar gitu ya. Suruh keluar. Iya, seperti itu ya. Kan secara halus ya. Iya, secara nah, halus. teman-teman yang lain kadang-kadang berpikir, ini teman saya dikeluarin loh sama gurunya gitu ya, disuruh tutup pintu dari luar. Kadang-kadang kalau dia tutup pintu dari dalam, dia kan berarti masih masuk ke dalam. Iya, masih di dalam. Ya, dia suruh tutup aja deh. Bapak minta tolong nih sama kamu, bisa. Akhirnya dia kan sebelum itu dia bilang, oh bisa pak. Berarti kan dia harus menepati janjinya kan. Ini di depan orang banyak loh, kamu berarti ingkar janji. Tutup pintunya dari luar. Akhirnya di sana dia mulai sadar, Pak saya janji nggak lain-lain lagi seperti itu. Saya mau ngikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Oke, selesai masalahnya seperti itu. Kayak gitu. Ya itu salah satu triks ya.
Simpel tapi unik. Iya, unik Pak. Iya. Tumen saya dengar kayak gitu. Di Iya, mana lagi jadi mungkin guru yang kayak gitu next Kak? nanti saya bisa terapkan ke teman-temanmu ya. Iya, kalau Bapak ngajar di kelas Oh, saya Pak iya. ya. Siap. Kalau selain itu ada nggak Pak? Selain cara unik Bapak yang tadi itu ada nggak sih? Cara Kalau banyak sih sebenarnya cara-caranya ya. Mungkin biasanya Bapak dengan ngomongnya berdua sama si yang membuat ulah di kelas, Bapak panggil, mungkin di luar kelas Bapak keluar dengan dia, sebenarnya di depan kelas Bapak sampaikan mungkin kalau ya secara lebih halus lagi, Bapak biasanya berikan pesan ya, ngapain kamu seperti itu tadi, apa alasannya, kasihan lo teman yang lain terganggu, alangkah baiknya kamu mengikuti pembelajaran dengan baik, orang tua juga susah payah membiayai kamu sekolah di sini, jadi biayanya kan bisa dikatakan ya nggak sedikit ya biaya pendidikan zaman sekarang seperti itu, jadi kasihan orang tuanya. Akhirnya kadang-kadang mereka tuh mungkin tersentuh ya, oh ya beneran orang tua saya ini susah mencari uang, sedangkan kok saya main-main di kelas hanya untuk mendapatkan sebuah perhatian atau pengakuan dari teman-teman. Apakah pengakuannya dia saya ini orang bandel, saya ini orang pintar, saya ini orang caper lah, cari perhatian seperti itu ya. Terlepas dari itu ujung-ujungnya ya mereka tuh sadar, oh ya Pak, maaf Pak, saya sebenarnya sih banyak kok yang pernah mengakuan saya ingin mendapat pengakuan biar saya dikira bandel Pak sama siswa. Nah itu biasanya sih murid-murid yang atau siswa-siswa yang baru pertama kali masuk ke TI mungkin terbawa terbawa suasana waktu SMP. Masih seneng lari-larian sama teman. Tapi kalau orang udah masuk di Bapak yakin deh dari kelas 10 mungkin masih ada ya hawa-hawa SMP seperti itu ya, tapi kalau udah menginjakkan kaki di TI belajar naik kelas 11 mereka udah gayanya itu udah lebih elegan. Bapak pun melihatnya itu. Dulu mungkin waktu baru masuk sini ya, mungkin adik-adik kelas yang di tahun ajaran baru juga sama, nanti kalau dipanggil sama temennya, misalnya Ina gitu ya apa teriaknya banyak sekali celotehan seperti itu. Tapi kalau sudah kelas 12 dipanggil, Ina, ya ada apa gitu ya, lebih anggun. Lebih anggun ya. Iya, itu pasti terjadi ya Bapak sudah lebih ya dari 10 tahun di dunia pendidikan, rata-rata semua pasti akan melalui fase-fase seperti itu. Kalau ngajar di TI Bapak udah 10 tahun juga atau gimana? Ngajarnya itu mulai tahun 2013. Berapa tahun jadi itu ya? 2013 9 tahun. 9 tahun? Ya. Oh iya. Gitu. Karena sebelumnya sih udah ada tapi bukan di SMKTI. Ya, gitu. Di sekolah swasta lain? Iya, ada di kampus swasta, 2 kampus swasta, ya. Kemudian di SMKTI. Untuk murni di tenaga kependidikan. Ya, kalau di luar itu kerjaannya sih udah banyak juga sih. Oke, langsung aja deh Pak, nih cerita Bapak sejarahnya Bapak dulu dari sarjana, dari SMA, SMK atau pendidikan Bapak lah yang sampai sekarang, sampai akhirnya berakhir di SMKTI yang sekarang. Oke, kalau dari sejarah ya baik dari dunia kerja maupun pendidikan, Bapak dulu pertama kali setelah tamat dari SMA itu pada zaman Bapak tuh belum ngetren SMK ya. Kalau ada SMK zaman Bapak pasti masuk SMK. Karena apa? Bapak ketahui bahwa SMK itu pasti sudah siap kerja. Misalnya kita nggak punya biaya nih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, pasti kita bisa kerja karena kita udah dibekali skill. Sama seperti di SMKTI ini. Jadi nggak mungkin nol skill ya. Kalau SMA itu karena bukannya Bapak memandang sebelah mata, karena nyatanya kalau kita tamat SMA pasti kita butuh lagi konsentrasi skill kita. Misalnya apakah itu di bidang IT, perbankan ya, atau di bidang ekonomi. Nah, itu pasti butuh konsentrasi. Tapi kalau di di SMK kita sudah punya jurusan kita ya. Kita menjurusnya ke misalnya TKJ, RPL, MM, animasi atau DKV. Seperti itu. Gitu, Pak, ya? Pasti udah jelas ya. Tapi kalau di sebuah perusahaan membutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya tinggal kita kuliah aja kan nggak masalah ya. Jadi pas saat kita kuliah mata kuliah itu pasti akan terasa lebih ringan karena apa? Karena di SMK kan sudah kita dapat. Contohnya aja ya, ketika kita kuliah di Stikom misalnya, Mary kuliah di Stikom, kemudian di sana ada mata kuliahnya perakitan komputer atau perakitan PC. Nah, sedangkan di SMKTI Bali Global Denpasar kan sudah jelas itu sudah ada mata pelajaran tersebut. Jadi ketika kuliah ya mengulang lagi, oh saya udah bisa. Nah sedangkan teman-teman yang di
SMA yang masuk ke Stikom dapat mata kuliah tersebut, ya pasti akan startnya dari nol lagi. Berbeda dengan anak-anak TI ya, udah pasti dia udah mengerti, oh ini dulu udah pernah saya dapatkan, itu keuntungannya. Nah pada saat itu Bapak kebetulan masuk SMA, tamat SMA ya butuh lagi kuliah di salah satu di sini ya, dekat-dekat sini ada kampus ya, kampus swasta. Nah di sana kuliah untuk cari diploma. Kemudian setelah diploma, tamat dari diploma tersebut sudah punya skill, Bapak bekerja di pengeksporan ikan hias laut, ya. Kemudian sempat jadi bukan SPB, SPB itu apa? Sales Promotion Boy. Nah di sana itu tantangannya, jadi awalnya kerja di kantoran, nyoba lagi kerja gimana sih jadi SPB biar banyak punya referensi Berarti pekerjaan. Bapak banyak banget nih ya pernah jadi ini, Iya. gitu ya sebelum jadi guru. Sebelum jadi guru ya hidup semua hampir jenis pekerjaan Bapak coba-coba, bukan berarti ini kok senang sekali. Bapak ingin merasakan nih kondisi Bapak ketika menjadi seorang sales seperti apa, sebagai staff di sebuah perusahaan besar seperti apa rasanya, terlepas dari mencari yang namanya gaji ya. Kalau dicari gaji dibandingkan sales dengan gaji Bapak di staf di pengeksporan ikan hias laut itu jauh sekali. Ibaratnya ya kalau di perbandingannya 1 lawan 10 lah gitu. Jadi sales dapat 1 poinnya, kalau jadi di bagian staf pengeksporan ikan hias laut itu 10 ya. Kalau dinominalkan 100.000 lawan 1 juta gitu ibaratnya. Ya, tapi tetap aja Bapak memilih jadi sales karena ingin mencari pengalaman seperti apa. Jadi contoh ya pengalaman yang paling berharga itu, nah, pernah nggak kamu rasakan kamu berbelanja di sebuah perusahaan retail besar seperti mall misalnya dekat-dekat area Denpasar nih, beli baju, kalian ambil bajunya kemudian jelek nih, taruh lagi. Sembarangan. Iya. Itu sebenarnya ada sebuah perasaan yang dirasakan oleh SPG mereka. Oh iya. Ini orang nih tega banget, aku baru loh habis ngerapiin itu, tiba-tiba dia hanya naruh aja. Tapi kalau Mary di posisi tersebut pasti bisa bilang, aku kan pembeli. Pembeli itu adalah raja ya. Tapi di balik itu ada sebuah perasaan yang terluka di sana ya. Jadi Bapak merasakan hal tersebut. Jadi ketika Bapak rapikan, tiba-tiba dia, jelek bajunya, buang, lagi dirapikan. Oh jadi ketika kita di fase tersebut, suatu saat kita di posisi pembeli ya janganlah seperti itu. Itu pelajaran. Jadi Bapak tuh banyak sekali ingin mendapatkan pengetahuan dan pengalaman seperti itu. Nah setelah jadi SPB ya, Sales Promotion Boy di salah satu perusahaan besar ya, mall-mall di area Denpasar ini, itu sempat kerja di sebuah instansi di mana ketika Bapak ingin dipromosikan ya menjadi manajer sana, nah di sana diminta jenjang pendidikan Bapak harus standarnya minimal sarjana. Nah di sana baru, padahal kemampuan bagus, cuma merasa saya hanya sebatas diploma saja. Kalau saya ingin jenjang lebih tinggi, berarti karir saya lebih tinggi ya pendidikan saya harus lebih jauh tinggi. lagi. Iya benar seperti itu. Lagi. Nah akhirnya Bapak memutuskan untuk kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha pada saat itu. Nah kuliah di sana, nggak tahu kenapa ya, setelah tamat di sana pingin lagi nyoba-nyoba kerjaan apa sih yang asik nih gitu. Ikut tes di berbagai instansi dan ya mungkin atas berkah dari Tuhan Yang Maha Esa ya lolos. Seperti Bapak ikut tes di rumah sakit sini sebelahnya Rumah Sakit Sanglah, itu apa itu Pak? Surya Husada. Nah itu rumah sakit sebelah selatannya Sanglah. Nah sana Surya Husada, tes sana lolos, Siloam Hospital juga lolos, dan kebetulan pada hari itu juga Bapak diajak oleh rekan Bapak ke SMKTI ini. Nah di sini jadi ada sebuah dilema ya. Di otak Bapak itu dan dalam hati Bapak itu ada gini, kamu sekarang tentukan jalannya. Sudah cukup lah kamu
merasakan berbagai jenis pekerjaan. Udah cukup dah coba-coba ya. Udah gitu. Sekarang saatnya fokus pada satu pekerjaan dan itu ditekuni. Nah, di saat itu Bapak diterima di Rumah Sakit Surya Husada sebagai staf IT, ya. Kemudian di Siloam Hospital Singapura, ya, yang dimana tesnya di Jalan Sunset Road pada saat itu. Kemudian sudah diterima di SMKTI Bali Global. Sudah mengajar 1 hari. Mengajar 1 hari. Ini yang jadi apa namanya? Suatu hal yang baru. Iya, jadi pilih mana nih? Tuh. Takutnya saya pilih ini nanti Salah nanti gitu salah. takut. Kalau dibicara masalah pendapatan ya, ini Bapak dapat sedikit filosofi ya dari Bapak kepala sekolah kita. Pernah bilang dan mengatakan ke Bapak, nah itu kalau kamu ingin jadi orang kaya, jangan pernah kamu jadi guru gitu. Karena guru itu hanya kaya di contohnya pengetahuan, Ya benar. kemudian banyak dikenal oleh siswa-siswa, ya hanya itu saja. Kalau ingin jadi kaya raya, jangan jadi guru, jadi pebisnis, ya. Di perusahaan yang atau bekerja di perusahaan yang bergengsi pasti bisa memperoleh itu. Nah itu jadi pada saat itu kalau di otak Bapak tuh bener, kamu ingin jadi kaya atau ingin mengabdikan diri di dunia pendidikan gitu ya. Dan malam harinya pun Bapak putuskan untuk tetap menjadi seorang guru. Ya, kalau mungkin kebetulannya Mary tanya, kenapa sih Pak? Gitu Iya, kan ya? kenapa sih? Itu Baru kan mau pasti nanya. sebenarnya itu. Bekerja di rumah sakit di Singapura itu gajinya fantastis. Bekerja di rumah sakit di Bali juga sama. Nggak ada namanya pendapatan dari seorang tenaga IT di sebuah instansi besar itu nggak ada yang kecil, semuanya ya di atas rata-rata. Tapi kembali ya, Bapak sudah merasakan tidak terlalu pentingnya ya bisa dikatakan menomorduakan yang namanya pendapatan, tapi kenyamanan yang Bapak cari. Ya, yang Bapak cari. Kenapa nyaman? Karena apa? Ketika menjadi seorang guru, Bapak bertemu dengan karakter-karakter siswa yang unik, lucu, yang bisa Bapak ajak bercanda. Sedangkan kalau di rumah sakit, apa yang Bapak temukan biasanya? Ayo. Pasien, Benar sekali. Semua orang sakit. Yang iya. kebanyakan, biarpun teman-teman staf ada yang ini nggak sakit kok. Tapi kebanyakan kita berkecimpung dia di namanya di rumah sakit ya, orang-orang yang butuh pelayanan di sana ya, pelayanan lamaran mereka sakit keras, ringan dan sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Kita ya pasti situasi bekerjanya jadi lebih tegang ya. Kalau di sekolah ketemu say hello dengan siswa-siswa, ada yang nakal, ada yang temannya dicandai, sampai kita juga kadang-kadang guru juga ikut tertawa gitu ya dengan kekocakan teman-temannya seperti itu. Itu yang membuat kadang-kadang Bapak sampai detik ini nggak menyesal menjadi guru seperti itu. Ya, itu. Jadi nyari karena nyamannya dan semuanya tuh Pak ya kalau jadi Benar guru. sekali. Banyak ketemu karakter-karakter beda kayak gitu. Iya, karakter. Karena mempelajari karakter yang berbeda tuh unik ya. Itu kalau kita bisa menyelami karakter orang yang berbeda-beda dan mereka pun bisa masuk di pergaulan kita pasti akan banyak punya teman gitu ya. Karena mungkin kalau disuruh pilih banyak teman atau banyak uang, Bapak lebih milih punya banyak teman. Kalau Mary? Kayaknya sih punya banyak uang nih Pak. Kayaknya ya punya banyak teman. Punya banyak uang Pak. Nggak tahu gimana situasinya. Iya. Benar seperti itu. Ya, tapi setiap orang kan punya pendapat yang berbeda-beda. Sudut pandang ada yang ketika Mary punya banyak teman, sekarang merasa punya banyak teman, pasti pilihannya uang. Ketika sudah punya uang, tiba-tiba pas jalan-jalan, ban motor pecah, mau nelpon teman nggak punya teman. Iya benar-benar. Fresh ban pun nggak ada. Kira-kira pada saat itu pilih teman atau uang? Di kantong punya uang, tapi nggak ada tukang tambal ban. Mau nelpon teman biar istilahnya kalau kita macet motor kan ada didorong itu dari belakang, biasanya pernah lihat nggak? Iya pernah. Di tempat injak kaki didorong, dibantu itu. Atau kehabisan bahan bakar gitu. Mau nelpon siapa yang telepon, nggak punya teman, kontaknya di ponselnya hanya 2 orang aja. Kontak sendiri sama cek pulsa. Iya supaya itu udah tergantung kondisi. Iya benar sekali. Kalau sekarang lagi banyak punya teman ya. Oke. Bukan berarti Bapak milih punya teman berarti Bapak nggak punya teman gitu ya. Iya. Kalau gitu ada nggak Pak motivasi
Atau nggak pesan buat orang-orang, kan tadi kan Bapak nih banyak banget nih nyoba-coba ini. Habis itu akhirnya Bapak harus memilih ada dua pilihan, habis itu Bapak harus milih salah satu nih. Ada motivasi nggak atau pesan buat global people di rumah tuh cara memilih jalan yang benar biar nggak bingung gitu loh Pak. Kayak cara memilih pekerjaan atau passion gitu Pak. Oke, kalau tips dari Bapak ya, berdasarkan pengalaman ya, Bapak nggak membaca dari buku manapun, Bapak jujur aja tipikal guru yang lebih senang to the point aja, pada teknik apa, kemampuan apa yang ingin dikuasai, seperti itu. Nah kalau untuk memilih tips pekerjaan, yang pertama, pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan hobi kalian. Itu adalah solusi paling terbaik. Ya, kalian bisa. Karena apa? Ketika kita memilih sebuah pekerjaan dan itu kita gemari dan itu memang hobi kita, seberapapun berat pekerjaan tersebut tidak akan terasa. Berbeda dengan kita memilih sebuah pekerjaan tapi pekerjaan itu kita tidak sukai. Contohnya nggak senang edit video nih gitu. Ditempatkan di sana karena kebelet banget nih karena nggak ada kerjaan. Padahal basicnya senangnya hanya moto aja atau di dunia fotografi, tapi tiba-tiba dapatnya jadi orang yang bergerak pekerjaannya itu di bidang editor video bukan foto. Nah ketika dapat job udah pasti dia beban karena memang nggak suka di sana gitu. Padahal hanya disuruh motong 2 scene atau dirubah menjadi beberapa scene video, jadi mereka merasa beban. Ngapain, gimana caranya? Itu yang menyebabkan banyak orang tuh resign, nggak betah pada pekerjaan satu dan pekerjaan lain. Kemudian tips yang kedua, ini Bapak khususkan untuk anak-anak TI, karena rata-rata ketika sudah tamat pasti kebanyakan anak-anak TI, SMK TI ya, itu pasti pingin langsung kerja. Atau ada yang ingin kerja sambil kuliah. Ya. Nah itu. Nah ketika kalian memilih pekerjaan, biasakan ya. Contohnya misalnya Pak, saya ini kebetulan ada pekerjaan tidak sesuai dengan hobi saya, tapi saya berusaha akan menyukai pekerjaan tersebut. Ada kondisi seperti itu. Tipsnya adalah yang pertama, ketika kalian melamar pekerjaan, mintalah kalian itu di kondisi training dulu. Ya, di kondisi training, kemudian kalian kerja di sana, nanti setelah itu baru mengadakan atau minta kontrak kerja. Jangan langsung menandatangani kontrak kerja. Ini tips karena Bapak pernah pengalaman pribadi masuk di tempat kerja langsung naikkan kontrak 5 tahun. Ya, ternyata Bapak tidak menyukai pekerjaan tersebut. Bapak tidak sebutkan di podcast ini di mana Bapak bekerja. Bapak tidak menyukai pekerjaan tersebut, Bapak resign, akhirnya apa? Kena penalti. Harus membayar 10 kali gaji di perusahaan tersebut baru bisa resign. 10 kali gaji? Ya. Misalnya Mary kerja di perusahaan A, tiba-tiba Mary bekerja di sana langsung naikkan kontrak ya 5 tahun, tiba-tiba Mary di instansi tersebut merasa tertekan nih. Saya nggak betah di perusahaan ini, saya nggak suka, saya mau keluar dari perusahaan. Nah untuk keluar tersebut kita harus membayar penalti. Nah ini untuk calon-calon pengusaha atau calon-calon siswa SMKTI yang akan tamat ya, atau yang sudah kuliah dan tamat kuliah ingin mencari kerja, itu harus diperhatikan juga. Kenapa harus ada training Pak? Menurut Bapak pribadi, training itu atau magang tersebut sebelum kita mengadakan perjanjian kontrak kerja pada perusahaan itu adalah sebuah proses mematchkan antara skill kita dengan perusahaan, suka dan tidaknya antara pihak pertama atau pihak kedua. Maksudnya di sini antara kita dan perusahaan. Kalau kita sudah match, ya silakan tekan kontrak. Tapi kalau belum match, ya ini kita bisa keluar. Kalau kita masih kondisi magang, ya kita bisa keluar dengan tanpa adanya penalti. Karena kita statusnya kita magang gitu loh. Ya, bener-bener. Kita kan uji coba dulu. Senang nggak saya di perusahaan itu, penting sekali. Jadi mintalah magang dulu, ya mungkin sebulan 2 bulan untuk mematchkan seperti itu, karena kita tidak tahu kondisi setiap instansi perusahaan atau perusahaan itu berbeda-beda. Kalau yakin bahwa perusahaan ini bagus, nggak mungkin saya nggak cocok, saya pasti cocok karena sesuai dengan hobi saya, boleh langsung tanda tangan kontrak kerja. Itu seperti itu tipsnya ya. Iya. Terus Pak, nah selain jadi guru Pak, Bapak kan tadi kan Bapak bilang nih sempat kerja di sini, di sana. Apakah masih itu Bapak kerja di sana? Apakah ada kerjaan lain selain jadi guru Pak? Yang sekarang? Oke, kalau sekarang ya Bapak tidak ada atau mengambil pekerjaan di tempat lain. Cuma untuk
membuka usaha sendiri itu ada. Ya, jadi selain jadi guru, Bapak juga berwirausaha, ya. Di sana ada produk-produk yang Bapak kembangkan. Ada produk parfum laundry, kemudian ada parfum badan, ya. Yang pasti kalau parfum badannya itu bukan yang original, tapi istilahnya ada parfum refill. Nah, refillnya ini yang Bapak cari itu yang sesuai dengan brand-brand brand-brand, contohnya di luar ada yang kayak Chanel, ada Gucci, ya itu yang Bapak ambil sudah pasti dengan tingkat aroma yang 98% sama dengan parfum orinya. Nah, kenapa Bapak mengambil bisnis tersebut dan memilih bisnis tersebut? Karena gini, kaitannya dengan SMKTI juga sih sebenarnya. Oh, ada kaitannya, Iya, Pak? ada kaitannya. Contohnya gini, Bapak mengajarkan siswa Bapak di kelas tentang branding gitu loh. Kan lucu nih. Atau aneh menurut Bapak gini. Ini gurunya nih ngomongin masalah branding, gimana sih cara memasarkan produk. Bapak punya nggak usaha kalau dibalik seperti itu? Coba posisi Mary. Iya. Ya kan? Dari mana misalnya Mary jadi gurunya ditanyain, dari mana Ibu Mary tahu cara membranding sebuah produk dan bisa sukses di pasaran? Sedangkan Ibu sendiri nggak punya usahanya. Ayo. Ada nggak yang bisa jawab seperti itu? Mungkin yang menyimak video ini, Bapak balik tanya, ada nggak yang bisa menjawab seperti itu? Ada nggak yang di studio mungkin? Nggak akan ada. Kebanyakan kan jadinya bisa kita, kalau di luar negeri itu siswa yang diajar tuh pasti, ini benar-benar omong kosong, ya. Ini ngomongin aja secara teori. Nah, itu Bapak coba pilih usaha tersebut, Bapak bangun, ya, sehingga berjalan, bisa menafkahi karyawan juga. Ya biarpun nggak banyak, tapi jalan. Ya banyak punya sales di Tabanan, seputaran Tabanan, di desa-desa, apalagi seperti itu. Itu yang membuat Bapak, oh ternyata saya sukses nih. Saya jadi suatu saat ketika mengajar siswa saya nggak akan omong kosong gitu. Saya punya buktinya gitu. Jadi gimana cara branding, memasarkan produk, melihat pangsa pasarnya seperti apa, biar kita bisa stabil tetap jualan seperti itu. Gimana caranya? Karena kebanyakan orang kan tahu sebuah produk, udah bosan menggunakan, ya udah ditinggalkan. Kebanyakan seperti itu. Contoh aja, buat aja mall misalnya baru saat ngetrennya mall-mall yang di seputaran pasar kayak level 21 seperti itu. Semuanya bermenung-menung, tapi seiring berjalannya waktu pengunjungnya mulai berkurang seperti itu. Nah, itu yang Bapak juga jadikan sebagai masukan gimana cara kita membuat sebuah produk biar bisa eksistensinya lama di dunia industri seperti itu. Biarpun kita tidak memiliki perusahaan yang besar seperti itu. Nah, Bapak coba bangun. Nah, sampai sekarang sih masih jalan gitu ya. Biarpun di masa pandemi ya, mungkin penjualan menurun, tapi kalau sekarang udah kembali naik seperti itu. Itu sih pekerjaan yang Bapak ambil ya. Di luar menjadi guru. Tapi enggak 100% Bapak yang kerja, karena sudah ada yang membantu. Jadi Bapak sebagai otaknya. Apa yang harus dikerjakan seperti ini, parfum apa yang harus dibeli, ini parfum yang lagi viral di TikTok misalnya seperti itu. Kita coba cari yang sama aromanya, tapi yang sana parfum orinya harganya 5 juta, kita bisa jual dengan harga start dari 45.000. Itu kan menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang ingin bergaya. Ya kan banyak kan ada brand kayak Gucci seperti itu ya. Banyak orang punya bawa tas Gucci tapi sebenarnya dia kan KW gitu. Banyak ya untuk mendapatkan image saja. Nah, kita bisa cari pangsa pasarnya mereka itu ya. Aroma badan sama seperti parfum ori padahal dia pakai yang refill seperti itu. Jadi bapaknya ini ternyata baru tahu nih Miri juga Pak, ternyata bapaknya adalah pembisnis juga. Bukan guru aja, ternyata dia pembisnis juga nih, entrepreneur nih juga bapaknya nih. Target marketnya juga banyak loh guru-guru di sini. Iya. Sekalian Pak ya. Oh iya, langsung nih. Karena pada dasarnya sih teknik, kalau ditanya ini gimana sih cara marketingnya? Kalau kalian ingin memarketingkan sebuah produk, lihat dulu siapa yang memasarkannya. Kita harus membuat image diri kita yang bagus sehingga orang itu percaya dengan kita. Kalau misalnya Mary suatu saat ingin nanti membuat sebuah usaha, karena kan SMK pasti siap kerja. Siapa tahu Mary ingin dari skill saya ingin membuat sebuah produk, saya pasarkan. Jangan pernah memasarkan produk itu secara murahan. Contohnya gini, Mary punya produk, misalnya produk aksesoris wanita. Tiba-tiba ada teman, mau dong
produk punya kamu, coba lihat itu. Tiba-tiba mereka yang lain beli dong, please beliin aku. Nah, kata please beliin ini itu merendahkan produk kamu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini pelajaran juga dalam dunia bisnis. Jangan pernah seperti itu. Kalau bisa carilah orang-orang yang memang membutuhkan produk kamu. Contoh, Bapak terapan di parfum laundry. Banyak ibu-ibu di pedesaan di mana dia menyetrikanya, mungkin ada beberapa yang masih menggunakan arang, setrika arang, ya. Ada yang juga hanya setrika polosan. Dia karena nyucinya di kali mungkin, ya kan ada ya zaman-zaman dulu ya di desa itu di kali, habis itu langsung dijemur, disetrika ala kadarnya sehingga bau bajunya menjadi apek, nggak sedap seperti itu, nggak harum, nggak wangi. Nah, ini yang menjadi sebuah peluang besar bagi Bapak. Jadi Bapak nembaknya ke sana. Bapak cari salah satu orang di desa tersebut, Bapak suruh mendarat dengan harga yang pasti di bawah rata-rata dengan kualitas yang paling tertinggi. Istilahnya dikitin nyari bakti atau dari keuntungan tapi dikali banyak. Iya. Mary punya aksesoris wanita, tiba-tiba temennya udah lihat banyak di tubuhnya, udah ada aksesorisnya, ditawarin lagi, sudah pasti nolak atau kira-kira mau nggak tuh dia beli? Nolak sih kayaknya Pasti. udah punya Udah nih punya kayak gitu ya. aksesoris, kita tawarin, itu bodoh. Ya, dalam konteks artinya bukan bodoh kecerdasan, enggak, kita salah memilih orang targetnya, itu nggak boleh ya. Di dunia bisnis itu nggak boleh, kita harus pintar-pintar dari marketnya ya, jangan sampai salah pilih dan jangan sampai merendahkan produk kita ya. Itu sedikit tips ya, itu sedikit tips tadi tentang bisnis nih, yang tiba-tiba kesempil. Iya, anak SMK harus bisa berbisnis nanti, tidak hanya pintar editing video, kemudian foto, animasi, ya, jual program baik itu website atau program di sebuah instansi, ya kita harus juga punya peluang-peluang yang lain. Baca peluang tersebut dari dengan menganalisa apa sih yang dibutuhkan oleh orang sekitar kita. Kita lihat dari dia kekurangan apa sih kira-kira. Misalnya kayak koperasi nih, kok masih pakai buku manual ya, kayak buku besar sebenarnya masih nulisnya. Nah, kita tawarkan program lebih mudah, lebih efisien, bisa menggunakan mobile mungkin atau menggunakan laptop. Nah, itu kan salah satu peluang di sana. Kita harus bisa baca seperti itu. Oke, itu dia tadi. Ternyata itu ya, guru kita ternyata bukan cuman guru, dia pernah nyobain segala jenis job, segala jenis pekerjaan. Dia pembisnis juga sekarang. Dia juga selain komputer jaringan juga Bapak bisa di editing itu kan di media juga Pak. Ya. Multimedia juga bisa Pak. Multimedia karena memang basicnya pada saat kuliah juga memang jurusannya di multimedia. Tapi kalau Bapak lebih konsentrasinya di visual effect. Oh, visual. Di visual effect. Nah, kebetulan ya sekarang sih mata pelajaran visual effect lebih ke gini ya, menyatu dengan mata pelajaran kayaknya misalnya DMI gitu ya. Teknik pengolahan audio video. Dia berbeda dengan kurikulum KTSP dulu, khusus ada mata pelajaran visual effect. Jadi belajarnya itu After Effect ya semuanya full. Seperti itu. Karena kenapa sampai hilang mata pelajaran ya kita nggak tahu, karena itu kan keputusan dari kementerian ya. Tapi pada dasarnya kalau di dunia kerja industri dibutuhkan itu biasanya orang yang memahami, contohnya ya kalau mau belajar After Effects pasti bisa menguasai Adobe Premiere dan After Effects. Ya itu wajib tuh satu paket. Nah itu penting juga nanti kalau kalian yang di multimedia juga harus bisa ya, kedua software itu minimal lah seperti itu. Kalau Photoshop sekarang udah banyak orang yang menguasai. Ya seperti. Oke, terakhir nih Pak ya. Kan Bapak ini udah lama nih berkecimpung di dunia IT nih Pak, selama 9 tahun lah. Menurut 9 tahun ya Pak, bener kan? Iya. Ya 9 tahun. Tahun 2013 awal. Pernah gak sih Bapak mikir kan ini kan tadi perkembangan teknologi yang maju ini, pesatnya teknologi ini, Bapak pernah gak sih mikir ada gak sih dampaknya gitu Pak? Dampaknya? Salah gak sih kalau misalkan kita tuh terjun ke dunia IT atau sekolah di sekolah IT gitu Pak? Iya. Kalau dampak dulu dengan pesatnya perkembangan IT ya, atau rumah di perangkat-perangkat keras. Kalau dampak negatif sih yang Bapak rasakan sebenarnya dari kalau sudut pandang Bapak nggak ada. Itu bagus, semakin canggih alat-alat IT yang dikembangkan itu pasti semakin bagus, semakin mengefisiensikan pekerjaan kita. Namun kembali ke masalah pembiayaan biasanya. Contohnya punya ponsel dengan kualitas sinyal 4G
tiba-tiba sekarang muncul lagi yang 5G. Punya iPhone 12, tiba-tiba muncul yang 14. Hah, benar sekali. Ini masalah ke gengsi jadinya kita digiring oleh vendor-vendor hardware IT itu untuk mengarah ke sana. Kita up to date, cuma kita kan kalah di pembiayaan. Jadi dampak negatifnya seperti itu. Tapi kalau dari segi kinerja kita pasti akan dibantu. Yang dulu bisa hanya misalnya contohnya animasi ini bisa dikerjakan oleh komputer dengan spek sekian dengan harga sekian, sekarang sudah bisa dibeli oleh orang umum. Dulu hanya mungkin yang mampu tuh hanya perusahaan-perusahaan besar, sekarang bahkan rumahan pun sudah bisa membeli alat-alat yang seperti itu. Kalau dulu kan memang dibatasi karena mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi untuk spek pada perkembangan hardware atau spesifikasi hardware ya bagus sekali ya dampaknya bagi kita. Cuma itu kembali ke pembiayaan aja sih. Itu yang negatifnya menurut Bapak. Tapi nggak tahu sih menurut pendapat orang lain, mungkin karena dia anak sultan, nggak masalah bagi saya, semuanya bagus. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang ke orang yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, pasti itu pembiayaan. Jadi yang jadi salah satu masalah Pak ya. Benar. Tapi walaupun yang tadi Bapak bilang kan masalah bagi mungkin yang ekonominya menengah nih Pak, kan masalah dalam pembiayaan seperti hardware tadi itu kan Bapak bilang tuh. Tapi IT itu tetap menjadi jurusan terpilih gitu kan Pak, karena untuk masa depan gitu bagus kan Pak? Ya jelas. Jadi terlepas dari pembiayaan yang tinggi ya, sekarang kalau kembali kita tanyakan pada diri kita masing-masing, pekerjaan apa yang tidak menggunakan IT seperti itu ya. Jadi terlepas dari pembiayaan tinggi, karena kembali apa sih yang kerjaannya nggak pakai IT? Semuanya kan pakai IT. Iya, memang sekarang. Baik dari segi yang hal yang kecil, mobile udah pasti pakai. Kita harus mengerti aplikasi. Nah, oleh karena itu di sini butuh juga edukasi terhadap generasi-generasi muda akan pahamnya tentang dunia IT. Makanya SMKTI Bali Global Denpasar adalah salah satu solusi yang kalian bisa ambil di tahap pertama untuk menjelajah dunia IT itu seperti apa. Yang nantinya yang Bapak katakan tadi adalah sisi negatifnya dari pembiayaan, karena kalian sudah berkecimpung di dunia IT, Bapak rasa sih akan didapatkan finansial atau keuntungan atau benefit dari dunia IT sendiri. Jadi masalah pembiayaan udah nggak jadi masalah karena kita sudah mengetahui seluk-beluk dunia IT. Yang jadi permasalahan tadi kenapa sampai mengarah ke pembiayaan, karena mereka lebih banyak hanya menikmati perangkat tersebut. Contohnya tadi kan iPhone 14 hanya dibeli tapi dia tidak bisa memaksimalkan, padahal atau iPhone 13 ya, 14 mungkin masih proses dirilis. Kalau iPhone 13 mereka beli iPhone 13 hanya untuk gengsi, padahal itu kan bisa digunakan untuk pembuatan konten. Kualitas kameranya kan bagus juga kan. Bagus. Kebanyakan orang kan nggak menggunakan hal tersebut. Nah, tapi kalau orang yang paham IT setelah belajar di SMKTI Bali Global dan mengetahui ternyata bisa dipakai buat konten, akhirnya apa? Dia buat konten di mungkin sosial media mereka, baik TikTok, baik di Instagram, sehingga mendatangkan endorsement. Kan bisa terjadi seperti itu. Benar-benar. Dari datangnya endorsement, dapat nggak finansial? Dapat Dong. Udah dapat keuntungan sana, kemudian bisa dapatkan uang ya misalnya, atau keuntungannya adalah berupa uang di sana, kita bisa membeli perangkat yang lebih baru lagi. Iya. Beli bisa iPhone 14, lagi. 15, 16, 17. Jadi masalah nggak di pembiayaan di sana? Enggak jadinya ya. Karena bisa memaksimalkan perangkat yang ada. Iya benar. Karena sudah belajar di SMKTI Bali Global Denpasar. Seperti bagus itu. banget masuknya. Oke, mungkin segitu aja Bapak. Terima kasih udah mau hari-hari libur nih Pak datang nih buat masalah. ke podcast kita jadi guest star gitu. Iya. Ada nggak Pak? Mungkin kira-kira nanti ini part 2 Pak? Part Sun ini 2. mau part 2 Pak? Ya, tentukan aja temanya. Iya, kita akan gas. kupas tuntas di sana. Iya, gas, beserta nanti kita. tips-tipsnya ya. Mungkin ya nanti kita bakalan undang Pak Buji yang kedua kalinya. Siap. Jadi loyal guest star ya Kak. Kayak Pak Capsek. Terus datang ke podcast gitu. Oke, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @globality_podcast. Semoga konten kali ini menghibur kalian dan kalian bisa kenal nih Pak Puji. Apalagi adik-adik kelas yang baru nih kan, baru masuk nih, yang baru MPLS nih, mungkin nanti kalian bisa kenal guru-guru yang lain juga, karena kita next bakalan ngundang guru-guru yang lain juga, yang kocak-kocak. Oke, Pak, nanti kalau misalkan Mary bilang Jipot, bilang let's bring it on ke kamera, langsung bye-bye. Apa? Mary kan bilang Jipot, let's bring it on. Oh, ya, ke kamera. Oke.
Oke, Jipot, let's bring it on. Bye-bye. Iya.